Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Gimana kabar? warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Kita Pak. di hari ini lagi ya, setelah kemarin kita belajar. Oh ya, sebelum kita mulai belajar, boleh nih buat Miranti pimpin doa terlebih dahulu. Boleh, Pak. Oh ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga pelajaran hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Pak. Oke, makasih Miranti. Oh ya, hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran mengenai etika komunikasi bisnis. Nah, tujuannya itu agar nantinya anak-anak semua pas udah lulus nih, terus pengen mulai usaha, terus pengen kerja, nantinya udah tahu mengenai etika-etika apa aja yang harus diterapkan dalam berbisnis. Nah, ini sangat penting untuk nantinya pas teman-teman udah lulus. Nah, boleh nih di share screen terlebih dahulu ya, biar anak-anak lebih paham. Nah, ini dia. Udah kelihatan kan ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, yang pertama itu mengenai etika komunikasi bisnis. Nah, di sini ada konten ya. Yang pertama itu mengenai komunikasi, pengertian dari komunikasi, terus juga pengertian dari komunikasi bisnis, pengertian dari etika, dan juga pengertian dari etika komunikasi bisnis. Nah, kita akan ulas satu persatu nih. Yang pertama mengenai komunikasi. Maaf kecepatan ya. Boleh kita kembali dulu ke slide sebelumnya nih. Bentar ya. Nah, ini nih. Nah, komunikasi itu apa sih? Nah, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu dengan individu lainnya atau dengan kelompok orang gitu. Ketika kita berbicara dengan orang lain atau mungkin ketika kita sedang ngobrol itu bisa dinamakan komunikasi. Nah, yang kedua itu komunikasi bisnis. Nah, ini kita libatkan dengan bisnis gitu. Pesan yang dikirimkan atau diterima antara organisasi atau suatu perusahaan dengan karyawan yang ada di dalamnya. Jadi ada hubungan yang ada obrolan yang berkaitan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya atau perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya gitu. Nah, yang ketiga etika. Nah, etika ini berkaitan dengan moral ya, yaitu prinsip moral yang mengarahkan perilaku seseorang atau bagaimana sebuah kegiatan itu diterima. Nah, jadi kita memiliki sikap moral yang baik ketika kita sedang melakukan kegiatan. Nah, yang keempat ini etika komunikasi bisnis, yaitu merupakan perilaku seseorang pelaku bisnis yang bermoral dalam menyampaikan pesannya. Jadi ketika ingin menyampaikan pesannya antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu tidak saling menyerang, tidak saling menjatuhkan gitu, tapi bersikap netral dan mempunyai etika moral. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik dari komunikasi bisnis. Nah, yang pertama itu memahami apa yang dimaksud tanpa menyerang orang lain. Seperti tadi ya, tidak ada unsur sara, tidak boleh menjatuhkan gitu, tapi harus bersikap netral dan sikapnya baik gitu. Dan yang kedua, mengelola hubungan dengan khalayak. Jadi hubungan harus dikelola, harus dijaga gitu, biar tetap berhubungan baik. Nah, yang ketiga ini menyajikan informasi kepada khalayak tanpa mengurangi atau menarik informasi penting. Jadi informasi yang disajikan itu bersifat transparan, tidak ada kebohongan, tidak ada yang ditambahkan ataupun dikurangi. Nah, yang selanjutnya itu memahami bahwa etika berkaitan dengan nilai-nilai dan mungkin dapat berbeda bagi khalayak.
Jadi etika di sini itu berkaitan ya dengan nilai-nilai. Nah, selanjutnya memastikan bahwa seluruh informasi adalah akurat dan dapat dijangkau. Jadi informasinya kita harus pastikan nih, informasi yang kita bawa, kita sampaikan itu udah diuji gitu, udah akurat. Bahwa ini benar gitu sifatnya, bukan bohong ataupun hanya sekedar hoax. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi etika organisasi. Yang pertama itu budaya perusahaan. Kalau budaya perusahaannya sudah baik, sudah tertata rapi, maka etika organisasinya pun akan sudah baik. Nah, yang kedua itu kebijakan dan aturan formal dan juga informal. Jadi adanya kebijakan, adanya aturan, baik itu formal ataupun informal, itu akan mempengaruhi etika dari organisasi. Baik atau tidaknya, ramah atau tidaknya dari suatu sikap karyawan organisasi itu akan dibentuk dari kebijakan dan aturannya. Nah, selanjutnya sikap perusahaan terhadap karyawan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pengaruh ya. Ketika sikap perusahaan itu baik terhadap karyawannya, care, perhatian terhadap karyawannya, maka karyawan itu pun akan memberikan timbal balik yang baik juga gitu. Timbal balik yang baik juga. Akan bersikap baik sesama karyawan ataupun kepada atasan. Nah, selanjutnya itu perilaku dan juga sikap pimpinan organisasi. Ketika perilaku dan sikap pemimpin organisasinya baik terhadap bawahannya, terhadap karyawannya, maka timbal baliknya pun akan baik juga. Karyawannya akan tetap care, tidak akan marah, tidak akan kesal, dan akan bersikap dermawan juga kepada karyawan yang lain. Jadi tetap nyaman. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Yaitu fungsi dari etika komunikasi bisnis. Nah, di sini fungsi utama dari etika komunikasi bisnis adalah untuk memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirimkan ataupun yang diterima adalah pesan-pesan bisnis yang bersifat netral, tidak menyerang berbagai pihak. Jadi pesan yang dikirim sini netral ya, tidak memihak antara perusahaan A ataupun perusahaan B, tidak menjatuhkan perusahaan A ataupun perusahaan B. Jadi sebagai lidah penyambung seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tujuan dari etika komunikasi bisnis. Di sini etika komunikasi bisnis memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan penerima, anggap, dan emosional dari penerima pesan bisnis seperti pelanggan dan juga karyawan. Nah, di sini maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan buat baik itu penerima ataupun yang pemberi pesan ya, ataupun pelanggan ataupun karyawan agar tetap bisa menyampaikan informasinya dengan baik, tidak ada unsur sara dan tetap tidak ada yang tersakiti gitu. Jadi kedua belah pihak tetap bisa damai dan berkomunikasi dengan baik. Oke, lanjut. Nah, itu dia penyampaian hari ini tentang materi etika komunikasi bisnis. Sampai sini kira-kira ada yang ingin bertanya nggak? Atau mungkin kecepatan ya tadi nerangin. Boleh? Langsung di open mic. Bapak, saya mau nanya. Ya, siapa? Saya mau nanya, Pak. Emang apa dampaknya boleh, kalau boleh. orang nggak Ini menerapkan etika dalam komunikasi bisnis? Ya, dampaknya jika seseorang atau dari karyawan tersebut tidak menerapkan etika komunikasi bisnis, dampaknya akan merugikan dari karyawan ataupun perusahaan itu sendiri. Karena nantinya hubungannya tidak akan baik, tidak akan panjang, atau mungkin malah terjadi permusuhan gitu. Atau mungkin bisa jadi jika memang karyawan tersebut tidak menerapkannya antar karyawan, bisa terjadi miskomunikasi atau mungkin terjadi kesalahpahaman antar karyawan. Itu Vini, gimana Vini? Oke, Pak, makasih. Oke, terima kasih Vini. Gimana anak-anak yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Ada?
Oh, Cukup, tidak Pak. ada ya. Nggak ada, Pak. Karena kalau itu berarti tidak ada. Oke, karena tidak ada ya, boleh kita lanjut lagi nih ke slide selanjutnya. Ternyata masih ada lagi. Ada apa tuh? Nah, ini dia. Nah, jadi akan ada tugas nih. Jadi akan ada tugas buat kalian semua biar kalian lebih paham lagi nih mengenai pembelajaran hari ini. Bisa kalian buka di Google Classroom ya dengan kode GH158CH dengan namanya itu etika komunikasi bisnis. Kalian perhatikan deadline-nya, kalian perhatikan tata cara buat pengumpulannya dan juga filenya seperti apa. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita menutup, boleh kepada Miranti ditutup lagi dengan doa. Oh ya, karena pelajaran hari ini sudah selesai, mungkin kita bisa tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Hai, semoga hari ini pelajaran hari ini bisa memberikan kita manfaat dan semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ihsan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Ya, Pak. Amin, amin. Terima kasih kepada Miranti. Oh iya, untuk yang hari ini tidak masuk, boleh nanti ketua kelasnya konfirmasi ke saya ya. Ya, Miranti ya. Oke, Ya, Pak. begitu aja. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Pak. Iya, boleh live ya. Ya, Pak. Live.